Selamat datang di channel Kaca Dunia. Saya Hamid akan memberikan konten video mengenai sepenting apakah rempah-rempah zaman dahulu, mengapa sampai mempertaruhkan banyak darah dan nyawa. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung saja kita cekidot. Sejarah rempah dari erotisme sampai imperialisme. Dimulai lada, pala, cengkih, merica, kapur barus, jahe, ketumbar, dan jinten. Sungguh tidak disangka bahwa bahan-bahan yang biasa ditemukan di dapur ini ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang. Tidak sedikit darah yang tumpah, uang yang dihabiskan, emas dan permata yang digadaikan demi mendapatkan sejumput lada atau beberapa ons pala. Sejarah telah membuktikan bahwa pencarian rempah-rempah bangsa Eropa ke pusatnya di Maluku turut menjadi awal dari babakan sejarah yang kemudian mengharu biru perjalanan bangsa kita. Kisah penjajahan ini dimulai dari Portugis, lalu Spanyol, kemudian Inggris dan Belanda. Kepulauan Nusantara telah menjadi bulan-bulanan dan rebutan dari bangsa-bangsa tersebut, dari yang semula hanya demi mendapatkan pasukan rempah kemudian berubah menjadi niat untuk menjajah. Mengapa barang seremeh sebiji pala dan disebut lada bisa kemudian menjadi salah satu bahan yang turut menggerakkan sejarah dunia? Buku Sejarah Rempah karya Jack Tanner (Komunitas Bambu 2011) ini menjawabnya dengan sedemikian detail untuk membaca. Dengan runtut dituliskannya berbagai peristiwa dalam sejarah yang berkaitan dengan rempah-rempah. Betapa dulu lada sangat digemari di Prancis dan Inggris. Betapa Cleopatra dan Syekh di Arabia lama begitu tergantung pada cengkih dan pala untuk memanaskan rumah tangga mereka. Juga tentang aroma rempah yang konon bisa menghalau udara jahat yang membawa penyakit. Tentu saja kala itu virus penyakit belum ditemukan. Inilah yang membuat rempah-rempah sedemikian berharga sehingga kadang nilainya lebih tinggi dari emas. Menyusul jatuhnya Konstantinopel ke tangan pasukan Turki, pasukan rempah ke Eropa semakin sedikit karena kota itu merupakan penghubung utama antara barat dan timur. Selama ini pasukan rempah dari Nusantara dan India datang ke Eropa lewat jalur Sutra atau lewat Laut Merah, sebelum kemudian singgah di Konstantinopel. Jatuhnya benteng terakhir Bizantium itu menjadikan pasukan rempah ke Eropa semakin jarang, sehingga bisa ditebak efeknya harganya langsung melonjak tajam. Padahal rempah kala itu sangat disukai sebagai sesuatu yang mahal, bumbu penyedap bagi masakan Eropa yang hambar. Bahkan untuk upacara keagamaan inilah yang kemudian mendorong bangsa Eropa untuk mencari langsung rempah-rempah ke sumber aslinya, yakni Kepulauan Nusantara, salah satu babakan sejarah yang mendorong datangnya abad penjelajahan samudra. Penemuan benua Amerika dan sedihnya era kolonialisme dan penjajahan mungkin. Kaitan antara rempah dan penjajahan sudah banyak disinggung di buku lain. Tapi di buku ini isinya tidak hanya itu, ada banyak sekali peristiwa sejarah yang mungkin kita tidak tahu. Peristiwa-peristiwa kecil di sebuah biara terpencil di Prancis abad 10, atau di sebuah hutan Eropa ketika seorang raja besar tewas karena mengkonsumsi ikan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda, dan sampai berjumpa kembali. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.